Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adista Fitriana Wulansari dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Acara Perdata, yakni dengan presentasi individu yang akan menjelaskan tentang pembuktian. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama, pengertian pembuktian menurut hukum acara perdata. Dan yang kedua, hal-hal yang harus dibuktikan. Yang ketiga, beban pembuktian. Dan yang keempat, alat-alat pembuktian. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata. Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang paling spesifik dan yang paling menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Dan ada juga pengertian menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Beliau menyebutkan kata membuktikan dengan beberapa pengertian, salah satunya yaitu membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis ini tidak menuju kepada kebenaran yang mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu dan bisa dikatakan bisa dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Menurut pandangan praktisi atau para hakim, dalam beberapa penataran hakim menyebutkan, salah satunya menurut penataran hakim pada tahun 1980 dan 1981, pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dibuktikan. Pada dasarnya, proses pembuktian ini dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain. Haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yakni diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBG, pasal 1865 KUH Perdata. Jadi, konkretnya pembuktian ini dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah oleh pihak lainnya. Misalnya saja dalam gugatan perceraian, suatu pengakuan dari salah satu pihak, maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara ex officio dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR atau pasal 189 ayat 1 RBG. Jadi, hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya terlebih dahulu
atau hukum atau hubungan hukumnya, dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya. Dan yang ketiga yaitu beban pembuktian. Beban pembuktian ini tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, dan pasal 1865 BW, yakni yang berbunyi, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas karena sulit untuk diterapkannya secara tegas. Apakah beban pembuktian itu pada penggugat atau pada tergugat? Untuk menentukan beban pembuktian itu ada di pihak mana, kita akan melihat bunyi kalimat pasal tersebut di atas. Salah satunya yaitu yang berbunyi, barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dialah yang harus membuktikan. Dan beban pembuktian ada pada penggugat. Begitupun sebaliknya. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu. Dan beban pembuktian ada pada tergugat. Yang keempat yaitu alat-alat pembuktian. Yang pertama, alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini diatur dalam pasal 138, 165, dan 167 HIR. Dan ada pasal lainnya. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikir seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Sedangkan akta menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang pertama, akta otentik adalah akta yang dibentuk oleh pejabat yang diberi wewenang untuk oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan oleh yang berkepentingan. Dan yang kedua yakni akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan oleh pejabat. Dan yang ketiga, kekuatan pembuktian akta. Dan fungsi terpenting dari akta itu sendiri yaitu sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan antara lain, yang pertama kekuatan pembuktian lahir, dan yang kedua kekuatan pembuktian formil, dan yang ketiga kekuatan pembuktian secara material. Selanjutnya surat yang bukan akta. Baik di dalam HIR, RBG maupun di dalam BW tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat-surat di bawah tangan ini yang bukan akta yaitu seperti buku daftar atau register, surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegang. Kekuatan surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam pasal 1881 ayat 2 BW dan 294 ayat 2 RBG. Selanjutnya alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini diatur dalam pasal 139 sampai 152
dan 168 sampai 172 HIR. Kesaksian itu sendiri bisa berarti kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Dan yang selanjutnya yaitu alat bukti berupa persangkaan. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yakni bahwa persangkaan saja tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain. Dan selanjutnya alat bukti pengakuan. Pengakuan diatur dalam HIR pasal 174, 175, dan 176. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu alat bukti sumpah. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan itu atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi sumpah pada hakikatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR pasal 155 sampai 158 dan pasal 182 185 BW. Jadi dapat disimpulkan dari uraian tadi bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata ini merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan atau bantahan dari dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di pengadilan. Pembuktian ini bisa dikatakan salah satu peran terpenting dalam upaya untuk memenangkan perkara. Karena jika tidak ada pembuktian, maka hakim akan kesulitan untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Dan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hukum pembuktian ini. Di samping mencari kebenaran secara formil, tetapi juga harus memahami bagaimana cara membuktikan di pengadilan. Dan pembuktian ini diatur dalam pasal 164 HIR dan ada 5 alat bukti. Yang pertama yaitu surat, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Dan di mana masing-masing alat bukti itu tentunya mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.